Kalau mau memulai sesuatu, nggak usah nunggu sempurna. Lakuin aja apa yang bisa kita lakukan. Emangnya ente nunggu dulu tajwid sama makhrajnya benar, baru ente sholat? Kan kagak. Sholat aja dulu. Emangnya nunggu baca Qur'annya lancar baru baca Qur'an? Baca aja Qur'an dulu. Lama-lama juga lancar. Bener gak? Assalamualaikum para sahabat, kita masih bersama Ustadz Adi Warman Karim untuk menyampaikan tausiah di channel Smart Skill School. Dan kami masih terus mengajak para sahabat yang masih ragu untuk memulai suatu usaha yang baru setelah harus meninggalkan pekerjaan yang telah bertahun-tahun dijalani, tentunya merasa gamang. Pandemi ini telah merubah banyak peta bisnis namun juga menciptakan kesempatan-kesempatan baru. So, do your best and let Allah do the rest. Masih ingat? Tausiah itu udah lama, tautannya ada di atas buat yang belum nonton. Dan di video di belakang nanti ada tambahan lagi, yaitu bonus dari Ustadz mengenai ikhtiar dan kesabaran mencari rezeki. Nah, yuk kita sapa Ustadz dulu yuk. Ustadz, Assalamualaikum, sehat ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia. Insyaallah, amin. Ustadz, mohon pencerahan nih Ustadz. Ada kalimat yang mengatakan, kalau anda tidak bisa melakukan kebaikan 100%, maka jangan tinggalkan kebaikan itu 100%. Apa itu artinya, Ustaz? Itu sebenarnya kaidah fikih yang bunyinya mala yutraku kulluhu la yutraku kulluh. Yang artinya apabila engkau tidak dapat melakukan kebaikan 100%, maka jangan engkau tinggalkan kebaikan itu 100%. Ini adalah kaidah fikih yang digunakan, yang mengajarkan kepada kita jangan nunggu dulu sempurna baru kita mau melakukan suatu kebaikan. Tapi lakukan saja dulu dari awal. Ingat gak yang kita bilang alhamdulillah ala kulli hal, benar gak? Bahagia aja dulu dari awal, benar gak? Entar lama-lama akhirnya kita bisa melakukan juga. Rasulullah SAW pernah menyatakan dalam sebuah hadis qudsi, Allah mengatakan, amalkan apa yang engkau ketahui, niscaya akan aku beritahu apa yang tidak engkau ketahui. Apalagi zaman COVID gini, apalagi buat teman-teman yang baru mulai bisnis, nunggu sempurna dulu. Kapan mulainya tuh bisnis, bener gak? Mulai aja tuh bisnis, bener gak? Lama-lama kita juga ngerti tentang bisnis tersebut. Waktu saya nih, cerita dikit ya. Waktu saya berhenti jadi pegawai, lalu memulai bisnis saya sendiri, nggak ngerti apa-apa. Kayak apa tuh bisnisnya, kayak bagaimana cara supaya bisnisnya bisa dibeli orang, nggak ngerti men. Tapi karena kita yakin rezeki udah ditaker nggak bakal ketuker, karena kita yakin, lakuin aja dulu. Kata Allah kan, lakukan apa yang kau ketahui, niscaya akan aku beritahu apa yang tidak kau ketahui. Begitu juga teman-teman semuanya, udah deh, ini lagi zaman pandemi gini, lagi zaman krisis gini, lakuin aja, mulai aja sesuatu. If not now, kapan lagi? If not us, siapa lagi? Bener gak? Back to you. Mantap, Ustaz. Jadi nggak usah nunggu lagi ya. Nah, kebaikan yang diusahakan 100% itu contohnya bisa dikemukakan, Ustaz. Seperti apa kira-kira gitu? Ya, kalau kita mau ambil contoh misalnya waktu itu Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Waktu itu lagi paceklik di kota Madinah, sehingga sumur orang semuanya kering. Jadi orang nggak punya air waktu itu. Cuman ada satu sumur waktu itu di Madinah yang masih terus mengeluarkan air, miliknya orang Yahudi. Dan orang Yahudi ini tahu persis bahwa dialah satu-satunya pemilik sumur yang masih ada airnya. Akibatnya orang Yahudi ini menjual air dengan harga yang mahal kepada kaum muslimin, benar ya? Sehingga orang-orang Islam itu kesusahan mau dapat air, harganya mahal nggak kebeli. Nah, kayak kita lagi COVID sekarang, benar nggak? Lalu apa yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu? Beliau datangi Yahudi tersebut, kemudian dia bilang, aku ingin membeli sumurmu. Okay? Orang Yahudi itu bilang, nggak bakal aku jual. Aku beli dengan harga yang mahal, kata Sayyidina Utsman. Nggak bakal sanggup beli, kata orang Yahudi. Disebut harganya berapa?
Akhirnya orang Yahudi itu mengatakan 20.000 dirham. Nah, kemudian Sayyidina Utsman mengatakan, gini deh, bagaimana kalau kita sehari saya yang pakai ini sumur, sehari ente yang pakai di sumur, bener gak? Kan kalau sehari-sehari berarti separuh-separuh bayarnya 10.000, bener gak? Tapi Sayyidina Utsman bilang, enggak 10.000, 12.000, bener gak? Akhirnya orang Yahudi itu setuju 12.000, dia pikir untung nih, bener gak? Karena kalau separuh-separuh kan cuma 10.000, ini ditawarin 12.000, oke setuju. Apa yang kejadian berikutnya? Setiap hari yang jatahnya Sayyidina Utsman bin Affan atas sumur tersebut, itu kaum muslimin dipanggilin semua ngambilin air. Sehingga besoknya pas gilirannya milik orang Yahudi, nggak ada orang yang datang beli air dari sumur itu lagi. Akhirnya orang Yahudinya mengatakan, ya udah kalau gitu Utsman, udah beli semua aja dah ini sumurnya. Maka dibayarkan seluruhnya, sisanya 8.000 rupiah. 8.000 rupiah. 8.000 maksudnya. Tapi hebatnya lagi, setelah sumur itu dimiliki sepenuhnya oleh Sayyidina Utsman bin Affan, orang Yahudi itu pun gratis bisa ngambil air dari sumur tersebut. Nah, ini contohnya. Coba kalau kita deadlock, kalau Sayyidina Utsman bin Affan deadlock, nggak bisa. Kalau pilihannya cuma saya beli seluruhnya atau saya tidak boleh beli seluruhnya, benar nggak? Deadlock. Tapi Sayyidina Utsman bin Affan, ma la yutraku kulluhu la yutraku kulluh. Ya udah, yang dapatnya berapa dah? Gitu dah. Oke, berselang hari. Akhirnya dikasih semua. Begitu juga buat teman-teman semua. Kalau mau memulai sesuatu, nggak usah nunggu sempurna. Lakuin aja apa yang bisa kita lakukan. Emangnya ente nunggu dulu tajwid sama makhrajnya benar, baru ente sholat? Kan kagak. Sholat aja dulu. Emangnya nunggu baca Qur'annya lancar baru baca Qur'an? Baca aja Qur'an dulu. Lama-lama juga lancar. Bener gak? Jadi teman-teman, kalau kita belum dapat melakukan suatu kebaikan itu 100%, jangan kemudian kita tinggalkan untuk melakukan kebaikan itu sama sekali. Lakuin aja kebaikan. Apapun yang bisa kita buat, seberapapun kemampuan kita. Mulai sekarang, mulai dari diri kita, bener kan? Nah, dengan kita mulai inilah, nanti Allah akan memberikan kemampuan kepada kita, nanti Allah akan berikan pengetahuan kepada kita, sehingga bisnis kita makin lama makin baik, sehingga kebaikan yang kita lakukan, yang tadinya cuma 20%, lama-lama insya Allah akan menjadi 100%. Mungkin kita belum begitu paham mengenai alhamdulillah ala kulli hal, lama-lama kalau terus kita lakukan, kita akhirnya ngerti. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji Allah atas semua yang terjadi. Oke, makasih Ustaz. Dan ini adalah bonus mengenai ikhtiar dan kesabaran dalam mencari rezeki. Dalam kajian yang sebelumnya, kita telah membahas bagaimana kita memberikan rasa nyaman dalam melakukan transaksi bisnis dengan orang lain, sehingga orang merasa nyaman berbisnis dengan kita, sebagaimana yang dicontohkan oleh Urwah al-Bariki. Kita juga telah membahas bagaimana kita memberikan nilai tambah dari setiap transaksi bisnis yang kita lakukan, sehingga orang merasakan manfaat melakukan transaksi bisnis dengan kita, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Abdurrahman bin Auf. Nah, kali ini kita juga telah membahas bagaimana kita melakukan apa yang bisa kita lakukan dulu. Jangan tunggu sempurna untuk melakukan suatu kebaikan, untuk melakukan bisnis. Lakuin aja dulu, sebagaimana yang dicontohkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, dari 3 contoh ini, maka kita akan lengkapi dengan yang keempat, yaitu karena kita mulai dalam keadaan yang tidak sempurna, maka Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah lebih mencintai amalan yang terus-menerus dilakukan walaupun sedikit. Artinya apa? Artinya yang keempat, kita selalu memperbaiki, menyempurnakan, meningkatkan terus kapasitas kita dalam memberikan layanan yang terbaik kepada mitra-mitra bisnis kita. Kita perbaiki terus diri kita menjadi the better me, menjadi kita yang lebih baik dari hati ke hari. Sungguh rezeki Allah itu maha luas, luas banget dah pokoknya. Namanya rezeki Allah itu udah terbatas. Kita aja harus keluar sono menyongsong rezeki tersebut.
sebagai gambaran lah biar gampang dimengerti, benar gak? Ibaratnya kayak kita datang ke pesta kawinan, di mana makanan itu dihidangkan, begitu banyaknya makanan dihidangkan, kita mau ngambil berapa kali juga, pokoknya makanan segala macam dihidangkan. Nah kalau kita cuma diem doang, duduk, ya nggak dapat rezeki, benar. Tapi kalau kita ikutan mengambil makanan-makanan yang dihidangkan itu, kita dapat rezeki. Rezeki Allah ini nggak terbatas, bahkan rezeki ini berasal dari namanya Allah Ar-Razzaq. Karena Ar-Razzaq itu adalah namanya Allah, maka dia tidak terbatas. Rezeki Allah itu nggak ada batasnya. Kalau ibaratnya mesti ngantri ngambil makanan di pesta kawinan, yang ngantri lah, bener gak? Nah sabar ini juga berasal dari namanya Allah As-Sabur. Oleh karena itu sabar pun tidak terbatas. Jalanin aja hidup, kayak apa kayak jalanin aja dah. Bagaimana cobaan yang kita harus lalui, kita laluilah. Karena sabar berasal dari nama Allah. Juga As-Sabur, karena dia berasal dari nama Allah, maka sabar pun tidak terbatas. Bahwa kita udah antri mau ngambil makanan yang kita suka, misalnya sate padang atau martabak, kita udah antri panjang. Pas giliran kita, sate padangnya habis, martabaknya habis, nah udah, kita bersyukur aja dengan apa yang udah ada di piring kita. Nah, syukur ini juga berasal dari namanya Allah Asy-Syakur. Oleh karena itu syukur pun tidak terbatas. Inilah sebetulnya yang kita maksud Alhamdulillah ala kulli hal. Jangan lihat apa yang belum kita ambil ke piring kita. Nggak ada sate padang, nggak ada martabak, ambil yang lain. Itu makanan banyak di mana-mana. Nggak dapat sesuatu yang kita inginkan, cari yang lain. Rezeki Allah itu amat luas, tidak terbatas. Karena ini dunia bumi yang dibentangkan Allah kepada kita pun juga sangat luasnya. Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Terima kasih. Sampai jumpa lagi insya Allah. Ma'assalamah karim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.